Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Jamaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan materinya, mohon maaf ya, agak sedikit panjang salatnya karena kalau masuk di at-taqwa itu 20 sampai 25 menit salat subuhnya. Mohon maaf jadi agak sedikit panjang. Sebagaimana flyer yang disebar, judulnya apa itu? Siapa yang baca flyer? Menghapus kesedihan dan kegaulan dengan Al-Quran. Sejatinya manusia itu semua itu punya dua sifat itu, yo sedih yo galau. Karena kenapa? Sesuatu yang membuat galau itu datangnya dari hati. Hati ini kalau nggak diperbaiki, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau nggak sering-sering kita ingat Allah, hatinya rusak. Maksudnya apa? Gampang galau, sedih. Kalau hatinya rusak, mohon maaf, mengingat Allah itu sulit. Salat, mohon maaf, ngelamun. Salatnya hanya pokoknya salat, maghrib, isya terusnya. Tapi sholatnya atau zikirnya tadi tidak bisa menyelesaikan masalah hatinya, mohon maaf, hati yang rusak tadi, galau tadi. Semua, mohon maaf, kita semua yang duduk di sini ini, kalau seandainya Allah tampakkan susah payahnya kita, galaunya kita, maka semuanya punya masalah. Saking cintanya Allah sama kita, masih ditutupi sama Allah. Ya. Jangan sekali-kali karena berangkat ke masjid mengingat Allah itu karena kita apa? Ada waktu luang saja. Tidak, sekali-kali tidak. Tapi itu memang sudah menjadi kewajiban. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, zikir dengan Allah, zikir mengingat Allah, mohon maaf, zikir itu konteksnya enggak hanya la ilaha illallah, itu tahlil, halala yuhallilu tahlilan, mengingat Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian membaca Al-Qur'an sebagaimana Nabi sampaikan, man syaghalahul Qur'an, orang-orang yang sibuknya selalu dengan Al-Qur'an, saking sibuknya, maksudnya apa? Enggak sempat minta sama Allah, enggak sempat doa sama Allah, maka janji Allah apa? Akan diberi sesuatu atau apapun yang dia minta, tapi dia nggak nyangka-nyangka. Perbandingannya orang yang sibuk Al-Quran tadi sama orang yang sibuknya hanya doa. Doa, ya Allah minta ini, utang banyak dan sebagainya. Tapi tadi orang yang Quran syahul Al-Quran, masyhul, sibuk dengan Al-Quran tadi itu nggak sampai doa itu. Waktunya habis, apalagi yang muda-muda ini. Kebetulan Alhamdulillah saya di Sudimoro itu, di Masjid Al-Ikhlas itu, saya diberi amanah untuk selalu menyampaikan kepada milenial, anak-anak muda itu untuk kasih kita bimbingan. Ya, umumnya itu yang memakmurkan masjid itu kan orang-orang tua, udah sepuh-sepuh itu senang ke masjid. Sing muda-muda tidur, gimana betul? Tidur. Apalagi udan-udan, malas ke masjid. Sholatnya cepat-cepat. Jadi sholat itu termasuk akan menyelesaikan masalah. Silah, sholat itu dari asal kata silah, bentuk hubungan.
hubungannya ke Allah kalau hanya datang di waktu susah saja, ya, itu pun Allah masih mikir-mikir, bahasanya gitu. Iki lek ono masalah nang aku, lek gak ono masalah ilang. Ya, di Al-Ma'arij itu, illal musallin, kecuali orang yang sholatnya baik. Ya, manusia itu kan kayak gitu. Kalau ada masalah, doa, istighfar, sedekah, macam-macam. Kalau susah, ya, ono masalah besar, dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah luang, rezekinya lancar, sehat, ekonominya masya Allah, tidak istiqomah, lalai. Lah, ini enggak disukai oleh Allah. Nah, kecuali orang-orang yang illal muslim, sholatnya baik, hubungannya sama Allah baik, maka susah, tidak susah, tidak ngefek. Semua karena Allah tujuannya. Ya. Kemudian manusia itu ketika ada masalah, itu kenapa larinya ke, mohon maaf, kadang ada yang ke orang pintar, kadang ke ustadz minta pendapat atau ada tanya jawab dan sebagainya, karena tidak pernah ingat dengan Allah. Zikirnya, bizikrillah tatma'innul qulubnya, tidak disampaikan dengan baik kepada Allah. Maka ketika berjalan sama-sama ke masjid, berjalan sama-sama zikir, berjalan mohon maaf sama-sama menghafal Quran mungkin, ya, ini tidak akan menyelesaikan masalahnya, karena datangnya ke Allah itu pas lagi galau saja. Ya, zikirnya, ingatnya, kuatnya lagi galau. Prosesnya adalah sempit tidak sempit, luang tidak luang, Allah tujuannya. Nah, ini nanti ada ketenangan. Ini coba diistiqomahkan lah, sebagaimana Nabi sampaikan bahwasanya barang siapa yang bisa istiqomah menjaga sholat berjamaah di masjid sampai 40 hari, tidak tertinggal takbiratul ihram imam dari awal, maka jaminannya, kata Nabi, dijauhkan dari sifat munafik. Kedua, lebaran dari api jahannam. 40 hari saja. Jadi sebenarnya hitungannya memang ada. Kenapa zikir itu 33 kali sekian itu ada. Kenapa sholat zuhur 4, subuh kok enggak 4, dan itu semua ada. Ya, maka kembali ke kita ke kegalauan tadi. Cara prosesnya gimana? Dipaksakan, ya. Mohon maaf panjenengan sedaya ini tadi bangun subuh atau tahajud. Saya mau tanya, tahajudnya jam berapa kira-kira? Ada yang bangun jam 2 kah? Setengah 2 kah? Nah, ini kita bisa nilai diri kita sendiri. Maka kata Nabi apa? Orang-orang yang senantiasa mengistiqomahkan qiyamul lail atau tahajud itu termasuk tandanya itu penghuni surga. Pertama memang dipaksakan. Hati yang galau itu kalau nggak dipaksakan sembuh ya nggak sembuh. Makanya orang-orang penghafal Quran itu kalau ngafalnya saja hanya di lisan, itu nggak akan kuat dalam ingatannya. Karena apa? Ngafalnya hanya dengan aku kepingin ngafal, aku kepingin, nah, itu aja. Tetapi kalau tadabbur, afala yatadabbaruna al-Quran, tadabbur dihayati, ngafalnya dari hati. Mohon maaf, orang itu kalau sakit hati lama enggak sembuhnya? Lama nggih? Lama. Mohon maaf, ketemu orangnya loro hati. Ketemu orangnya saja loro hati. Bahkan berbulan-bulan, bahkan masih bertahun-tahun, bahkan sampai tua. Lek petuk wong itu loro hati. Metode dunia ini masukkan dalam metode Quran. Kalau kita ke Allah ingin baik, sing be hati gitu loh. Kalau ke Allah itu, maka walaupun kita ada masalah besar, Allah, mohon maaf, caca, sama jadi gini-gini, nggak usah diklarifikasi sudah. Allah, difitnah mungkin ya. Kalau kita hatinya nggak baik, siapa sih minta aku? Parani mungkin, emosi. Sekarang zamannya emosi sekarang. Karena nggak bisa ngontrol hati, nggak bisa ngontrol galau. Ya, galau hati itu kan nggak bisa dikontrol, akhirnya rusak. Mohon maaf, rasan-rasan, ya, ngomongin orang. Lah, inilah orang-orang yang zikirnya nang Allah baik,
nggak akan. Karena apa? Lisannya selalu dibasahi zikir la ilaha illallah. Mungkin perbanyak la ilaha illallah. Mungkin yang masih muda-muda ini ngafal Quran sebanyak-banyaknya. Biiznillah, alhamdulillah, saya ada program mulai anak kecil sampai orang tua. Ya, itu semua saya program ngafal Quran. Ya, kalau di Takwa saya belum kasih karena ada jamnya sendiri. Ya. Ini apa? Mohon maaf, seburuk-buruknya orang, ya, sehebat-hebatnya orang, itu tetap nanti larinya zikir, ingat Allah. Ya. Maksudnya apa? Supaya kita ini husnul khotimah, itu saja kan poinnya. Ya. Hari ini yang kita duduk di sini tidak akan ada yang berpikir bahwa kita akan panjang. Ya, kadang-kadang nanti sudah jantungnya kumat, semuanya kumat penyakitnya. Tapi kalau ini zikir la ilaha illallah, udah persiapan. Sebenarnya kita hari ini duduknya ini kan menunggu zuhur nanti. Jangan diniatkan sekarang minggu dolen rek. Bukan itu tujuannya. Ya. Tetapi tujuannya adalah nunggu zuhur. Nah, zikir lagi Allah. Ketemu zuhur nunggu asar. Terus gitu aja. Maka panjenengan semua sudah dihitung pahala semua sama Allah. Kan niatnya sudah nunggu sholat zuhur. Ya, lebih-lebih nanti kalau hari Jumat, ya, pakaian yang bagus-bagus ini sunnah semua. Yang kecil-kecil dulu aja sunnah ini, maka hatinya tenang. Tidak perlu yang besar-besar dulu, yang kecil-kecil diamalkan. Mungkin tata cara makan kita, ya, mungkin komunikasi kita, mungkin berjalan kita, sesuaikan dengan Nabi. Sebagaimana Nabi sampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, sunnahnya apapun, ya, sunnah itu makan, sunnah berjalan, sunnah jenggot, sunnah apapun itu, maka dia cinta padaku, kata Nabi. Barang siapa cinta padaku, maka dia di surga bersamaku. Hari ini semua pasti kita yang duduk di sini menirukan bersama Nabi. Ya, maka tata cara sholat kita yang baik itu termasuk konteksnya sunnah, maka akan menyelesaikan masalah kita yang mempunyai hati yang galau tadi. Loro hati, ya. Loro hati itu kalau nggak diiringi zikir, zikirnya itu mungkin panjenengan yang masih mampu baca Quran setiap hari 1 juz, ya, masya Allah 1 juz. Ya. Masalahnya apa? Hati kita gampang sakit itu karena tujuan utama hidup kita ini tidak untuk zikir kepada Allah. Tujuannya apa? Mohon maaf, nang pasar, nang Tegal, boleh, tapi bukan tujuannya, bukan di situ. Itu variasi aja. Ketika saya punya halakoh orang-orang sibuk, saya di pondok buka orang-orang sibuk setiap malam Rabu itu orang-orang tua semua. Ada yang dari Ngantang, ada yang dari Sidoarjo, ada yang dari Malang, jauh-jauh orang sepuh-sepuh, rata-rata di atas usia 40 tahun. Ustadz, saya udah tua Ustadz. Dari muda dunia saja Ustadz. Gimana saya mau belajar ngaji? Tenang gitu. Tujuannya apa? Tenang. Ya, kita ini kan sebaliknya. Kalau belajar Al-Quran atau belajar ngaji, itu kan juga sama zikir itu. Walaqad yassarnal Quran lidzikr, zikir, mengingat. Ada yang mengingat dengan cara la ilaha illallah, ada cara mengingat dengan kalam Allah yaitu Al-Quran. Ya. Ketika hari ini kita nggak menyempatkan, nggak memaksakan kita di ranah Al-Quran itu, maka yang kita dapati apa? Di usia sekian kita hanya galau mikir, lebih-lebih seloro lapoyo biar nisik nom sehat aku nggak ngaji tenanan. Lapoyo aku biar sebenarnya kita itu paham akan ini yang dicontohkan Nabi, ini yang dilarang Nabi. Ini yang zikir yang baik, ini yang nggak baik. Itu semua sebenarnya kita paham. Tapi untuk masuk ranah itu kita perlu perjuangan, hatinya dibuka supaya apa? Masuk kalam-kalam Allah dengan baik. Mohon maaf, ini kalau hati nggak dibuka, mohon maaf, itu gampang nesu. Orang itu kalau itu kan dari hati. Ya, orang nesu itu kan dari hati. Orang kalau belajar agama dengan baik, itu hati yang mohon maaf nesuan dibuang itu. Di majelis taklim pun apapun, makanya kalau Al-Quran namanya ilmul hal, ya.
apapun sifatnya harus ditirukan. Makanya Nabi dulu itu kan talaki langsung ke malaikat Jibril. Langsung Nabi itu melihat lisannya Jibril. Ini adalah apa namanya hal tingkahnya Jibril diikuti. Kita kan sekarang ini yang didahulukan kesibukan. Maka zikirnya kepada Allah tertunda, ingatnya kepada Allah tertunda. Jangan sampai na'udzubillah min dzalik, kalau kita hanya zikir kepada Allah itu hanya pas luang saja. Karena Allah menjemput kita tidak tahu. Ya, maka zikirnya terus. Ya. Kalau saya ngajari anak-anak santri-santri itu, walaupun itu kalau saya dulu di pesantren sambil nyuci beras, mususi, cari orang Jawa mususi beras, sambil murojaah. Nah, suatu ketika saya ngisi di pesantren modern. Kalian makannya apa? Sehari 3 kali, menunya 4 sehat 5 sempurna. Sehari tapi menghafalnya cuma 1 pojok. Kalian ini tak gitu kan. Cuman pindah makan dan tidur. Nah, perbandingan kalau saya dulu paling istimewa itu makannya sayur yang 3 hari kemarin itu istimewa dulu zaman saya mondoknya tahun zamannya Pak Harto 96. Itu kita ngafal kuat-kuatan itu. Sehari 2 lembar, berarti 4 halaman. 5 hari selesai 1 juz. Zikirnya gitu terus. Enggak sempat kita ya Allah, dongo itu enggak sempat kita. Kecuali pas qiyamul lail, pas kunut itu saja. Tapi hari-harinya, mohon maaf, harapannya orang sekarang itu dikasih fasilitas yang baik untuk menunjang anak itu potensi baik. Ternyata kalau saya perhatikan, mana hafalanmu? Bacaanmu mana? Tidur. Ya, banyak tidur. Kemudian kekenyangan. Makanya Masya Allah. Lezat makanya. Makanya sekarang kan santri sekarang mohon maaf. Sedikit-sedikit makan. Kalau saya dulu sehari 1 kali itu alhamdulillah makan rebutan. Ya. Kalau hari ini ditunjang fasilitas dengan baik, itu harus dimanfaatkan. Kalau saya bikin program itu, kalau orang-orang yang sudah bekerja, manfaatkan Pak, hartanya manfaatkan. Kita ini kalau sudah usia sekian, Al-Mulk saja nggak hafal Pak, jadi apa kita? Maka suatu ketika Nabi menyampaikan bahwasannya di hadis yang lain, ini konteksnya fadilahnya Al-Mulk banyak sekali. Salah satunya dikutip adalah nanti itu orang-orang yang istiqomah membaca 30 ayat surat Al-Mulk itu malam harinya, maka ketika orang ini meninggal, si pembaca istiqomah Al-Mulk ini meninggal di alam kubur, kata Nabi apa? Ketika malaikat azab datang dari arah atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, maka Al-Mulk datang. Hei malaikat, ojo, wong iki biyen sing jogo aku. Kata Al-Mulk seperti itu. Dari atas dibela semua. Itu hanya 30 ayat. Tapi jangan cepat-cepat bacanya, tadabbur. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Tartil. Maka Allah tekankan tartil. Baca itu santai gitu. Ya, biar apa? Masuk dalam hatinya. Yang tadi punya galau sembuh. Saya itu pernah menerapi orang yang sulit tidur. Ya. Wis obat apapun, memang fulus, beliaunya memang fulus. Ya. Saya ini susah tidur, penyakit saya ini. Loh, kenapa Pak? Ayo Pak, ikut saya. Tak ajak baca Quran. Sebelum selesai 30 ayat Al-Mulk, tidur orangnya. Ya. Kenapa kita hari ini ketika kita mohon maaf sholat Jum'ah, dengarkan tausiah, mau'izah, tidur. Ngaji, coba kalau panjenengan nggak percaya, tes ini. Ke rumah, ngambil air wudhu, ngambil mushaf, ngantuk itu. Karena apa di situ? Kita ini diperlambat, mau dekat dengan Allah sama setan diperlambat. Nah, jadi konteksnya adalah zikirnya itu dalam hati itu nggak hanya ketika kita butuh sama Allah. Ya. Tapi emang sudah konsumsi harian zikir itu. Ya, ingat Allah itu. Supaya kita terbiasa ya dengan Al-Qur'an itu. Wala tahinu, jangan putus asa. Kita ini serangannya putus asa. Enggak berhasil, wis gak iso, wis towek aku. Wis gak iso, wis. Kan ini rukun iman. Iman kepada Allah pasti jenengan.
Kitab Allah, ya, rukun iman kan 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat, pasti malaikat. 3, kitabnya ini loh. Ini yang kebanyakan di akhir zaman kata Nabi nanti itu orang itu akan menyepelekan. Ya. Tidak seperti itu konteksnya. Ya, konteksnya adalah di situ supaya ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmah. Ya. Jadi di sini Al-Qur'an itu datang kepada kita ini jenengan baca qul huwallahu ahad itu jadi mau'izah. Makanya peru'iyah itu tidak baca kalimat-kalimat lain kecuali ayat Quran. Karena jadi mau'izah, nasihat. Kalau panjenengan semua ini nasihati orang cepat-cepat, itu paham enggak kira-kira? Kalau sing santai, intonasinya ada, Cak, awakmu hati-hati nang emu, Cak. Engko ono cegatan di kono, Cak. Sing hati-hati nggawa helm karo SIM. Paham? Cak, enggak bisa. Enggak paham, enggak memahamkan. Maka mau'izah itu jadikan masuk dalam hati beneran. Nah, pertanyaannya, kalau kita hendak tidur, sunnahnya kan banyak ya. Kalau di channel YouTube saya itu sudah saya upload itu amalan-amalan sebelum tidur itu. Kalau santri-santri saya walaupun sudah sepuh-sepuh tak tekan. Nah, sampai saya bikin grup, ada halaqah ibu-ibu, bapak-bapak itu saya handle semua. Karena apa, kalau di handle atau dipantau ustadznya itu semangat. Oh, ustadz, itu semangat. Beri semangat, mudah-mudahan jadi husnul khotimah. Ya. Ketika kita diperhatikan, ya, kata Imam Syafi'i itu wa irsyadi ustadi wa tuliz zamani, manut, ya, taat sama gurunya dan panjang masanya belajar. Kita hari ini belajar, ya, duduk kita hari ini, ya, 1 jam atau enggak sampai 1 jam sama 2 jam itu di tempat-tempat hiburan itu lebih betah di tempat hiburan daripada duduk seperti ini. Ini gegeri wis dihongkek-hongkek juga. Wis kemang-kemang gak karu-karuan. Karena apa? Hatinya enggak nang Allah. Semoga Allah gitu aja, Mas. Malah orang-orang penghafal Quran walaupun duduk seperti ini, otaknya itu dibuat murojaah. Itu santri-santri saya latih gitu. Nah, kemudian ketika sudah dapat mau'izah, apa yang kita kerjakan? Kan yang panjenengan sedaya ini dibaca itu kan langsung nasihat dari Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya ini enggak betah kalau jenengan mau tidur, malah kok kerja, kesel jenengan wis dah gledak. Wuduhe ora. Gini betul. Abot. Karena apa? Wudu ini saja kata Nabi dalam penjagaan Gusti Allah SWT, bahkan sampai pakaiannya dijaga oleh Allah sampai bangun tidurnya. Nah, kalau program yang saya sampaikan tadi, mau tidur 5 ayat pertama Al-Baqarah, disambung ayat kursi, disambung 2 ayat setelahnya, disambung 3 ayat akhir Al-Baqarah, sambung lagi apa? Sajadah, Al-Mulk, tambah lagi Waqi'ah, terus Mu'awidzatain, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sing kemang-kemang dipijiti. Ini sunnah-sunnah yang kecil-kecil ini diamalkan dulu. Ini kalau nggak diamalkan kecil-kecil, ini langsung ngamalkan besar, itu biasanya hanya istiqomahnya hitungan bulanan, lebih-lebih tahunan itu aja. Nanti bisa nggak istiqomah lagi, karena di situ nggak ada ibadah orang itu naik tangga, ya tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini coba lakukan. Nanti amalin. Mungkin sementara supaya hati kita nggak gampang gelisah, susah, wudu dulu. Nah, pertanyaannya adalah wudu kita ini seperti Rasulullah belum? Nah, ini gitu. Itu dulu harus sesuai. Konteksnya kan tadi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nah, kemudian terus berkelanjutan. Nah, sampai baca yang lain juga banyak sunnah-sunnah yang lain sebentar. Bangun itu nanti juga enggak langsung kerinan, langsung loncat ke kamar mandi, tidak, santai dulu. Sunnah. Ya, menghilangkan kotoran matanya, ketek-ketek. Hilang ketek. Kemudian 10 ayat Ali Imran dibaca inna fi khalqis samawati sampai seterusnya. Ya, kemudian
berangkat kamar mandi, cuci tangan dan seterusnya. Pelan-pelan, santai gitu. Tapi pelan tapi pasti. Karena kita nggak ada ittiba kepada Nabi, ditidur saja, maka ketika azan pun kita wis bingung. Bangunnya soalnya wis sholatu wassalamu alaihi. Itu kalau kita hari ini yang mengamalkan sunnah, ini ada kekhawatiran, bangunnya itu wis sholatu wassalamu alaihi. Harusnya jam berapa? 2:30, minimal 2:30. Kemudian dari Al-Quran kita akan bisa melangkah dengan baik. Tutur bahasanya, ya, pikirannya, ya, kemudian hatinya, maka akan menyatu dengan Al-Quran. Soalnya Al-Qurannya sudah jadi tujuannya. Terus nggak gampang galau-galau lagi, nggak gampang sumpek lagi. Ya. Kenapa sekarang orang-orang doa itu nggak pakai doa-doa yang lain? Pasti ada Al-Qurannya, pasti ada Al-Fatihah dan seterusnya. Karena konteksnya adalah apa? Pahala. Ya. Maka hari ini kalau kita nggak didorong dengan kuat untuk senantiasa hati kita dicondongkan kepada Al-Quran, maka hati kita gampang lepas. Lepas hati ini dari mengingat Allah, wal'iyadzubillah, pasti kita takut mati. Gimana betul? Karena hatinya kosong. Kalau hatinya tidak kosong, selalu ke Allah, maka yang dicapai adalah kenikmatan selalu ingat sama Allah, rindu sama Allah, rindu akan negeri akhirat. Ya, karena tujuannya bukan dunianya. Ya, kemudian mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur, penyembuh, hati galau itu loh. Itu surat Yunus. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun, nasihat dari Allah, mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Sakit hati, hatinya loro, ya, mungkin di rumah tangga untuk masalah, ya, kemudian ini galau semua, hati lah nggak condong ke Allah, tumbang gitu, depresi, nggak zikir-zikiran, penting cari suasana lain. Sebenarnya suasananya apa? Diri kita sendiri. Suasanakan dengan zikir ke Allah, ingat Allah, ya Allah, alhamdulillah hari ini masih nang Tegal mek macul tok iso oleh keringat. Syukur aja. Alhamdulillah hari ini masih nang pasar enggak ada yang membeli, alhamdulillah. Zikir terus, ingat Allah, zikir seperti ini. Inilah yang akan membuat hati kita tuh sembuh. Enggak gampang sakit hati. Nggih. Enggak gampang kita itu lupa sama Allah. Ya, karena apa? Tujuannya semua sudah dilimpahkan ke Allah. Oh iya, aku masalah Allah. Dah gitu loh. Ya, kemudian wahudan, petunjuk, rahmah lil mukminin. Yang orang-orang yang mukmin, yang percaya. Kalau nggak percaya, ya akhirnya perginya ke tempat-tempat hiburan. Kalau hatinya galau itu, ayo nanti refreshing, sumpah. Sering kita temui orang-orang seperti ini. Mereka karena apa? Jauh hatinya. Bahwasannya mereka berangkat ke tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat yang membuat hatinya itu menjadi sembuh, Allah bantah. Kalla, sekali-kali tidak. Orang-orang sekarang itu ngumpulan harta kan gitu. Pinginnya kan dia itu hatinya tenang, hartanya banyak. Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahasanya kalla, kita sebagai hamba Allah yang beriman, percaya ini kalla, sekali-kali tidak. Jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian terakhir adalah gimana kita hati ini tidak dibagi kalau ke Allah itu. Jadi petunjuk ke Allah ya ke Allah saja. Jangan di dunia, ya jangan di istri, jangan di hartanya, uangnya, rumahnya, dan semuanya. Enggak. Kalau Allah yang tujuannya, Allah akan jaga semuanya tadi. Ya. Petunjuknya adalah orang-orang yang benar-benar dia itu mempunyai kepercayaan yang baik dengan agama ini. Oh iya, kalau saya zikir sama Allah, pasti hatiku menjadi tenang kok. Oh iya, kalau saya berangkat ke masjid, dengarkan tausiah, berangkat ke masjid,
Ini semua akan menyelesaikan masalah saya. Nah, ini akhirnya nanti diselesaikan oleh Allah. Makanya di zaman Nabi itu tidak ada pesantren, tapi para sahabat Nabi ini sudah bisa mengamalkan sebagaimana hari ini pesantren. Pesantren itu kan membentuk karakter orang. Hari ini kalau hati kita dibentuk karakter dari sini, dari rumah, dari masjid, maka kita nggak perlu dipesantrenkan kita. Nggak perlu dipenjarakan hati ini, jiwa ini nggak perlu dipenjarakan. Anak-anak kita hari ini yang dipesantrenkan kan dipenjarakan gitu. Nggak bisa senang-senang di hanya belajar karena dunia ini ya penjaranya orang mukmin, dipenjarakan. Biar tahu halal haram, biar tahu ini perintah ini larangan, maka kita rela ya mengambil wa anfiqu mimma razaqnakum, mengambil uang antum untuk memondokkan, mensantikan anak-anak kita. Nah, dari sini harapan besar kita apa? Menjadi anak yang soleh, solehah dan seterusnya. Karena kita belum pernah dipenjarakan hati kita ini, maka gampang galau itu tadi. Ya, penjarakanlah hati ini di masjid. Penjarakanlah hati ini di ayat-ayat Al-Qur'an yang itu mungkin jenengan semua istiqomah sebelum tidur atau bangun tidur. Walaupun satu ayat itu amalkan karena itu bentuk mau'izah, bentuk cintanya Allah, ya. Bentuk nasihatnya Allah untuk kita yang mau membaca walaupun satu ayat. Di atas kendaraan, kalau Nabi dulu ketika Fathul Mekah di atas onta sambil ngaji. Kalau mungkin sekarang jenengan di atas kuda besi, sepedaan kalau baca Quran, itu qul huwallahu ahad. Itu apa yang jenengan faham dalam Al-Quran, itu zikir, itu bagus banget ya. Sambil nunggu lampu merah zikir. Ya. Apa yang jenengan pernah hafalkan diulang-ulang di situ. Kesempatan ini. Teori ngafal yang paling baik itu sesuatu yang nggak disengaja. Contoh, jenengan lewat mau ke Malang, di Sengkaling itu ada kecelakaan, mungkin ya seandainya itu ya. Si orang kecelakaan ini kepalanya pecah, itu bertahun-tahun jenengan akan keinget, padahal nggak dihafal, teksnya langsung kelihatan di mata. Kalau hati kita kepingin selalu ingat sama Allah, ya. Selalu ingat dengan apa yang sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Caranya gitu gimana? Jadi fokusnya mata, fokusnya pikiran ini, awak ingin kok mati. Allah itu pasti ngambil kita. Lek awak enggak eling sama Allah, lepas. Jadi ditampakkan di penglihatan kita, di fikir kita. Ngafal Quran juga gitu. Ngafal Quran itu jangan fokus ngafal. Lempeng aja. Satu hari amma yatasaalun seandainya. Sudah. Besok lagi. Jangan dipaksakan. Sebagaimana jenengan tadi yang seandainya lewat di Sengkaling itu ada orang enggak niat ngelihat ketok itu eling sampai diceritakan. Lek masuk teks ini adalah kita khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya. Wa as-sahhu kitab ba'dal Qur'an. Hadis ini adalah sahih setelahnya Al-Qur'an. Jadi kita harus berupaya untuk menyampaikan. Nah, yang tadi itu kan gitu, habis tahu kecelakaan diceritakan, bahkan nggak hanya satu orang, dua orang, sampai mungkin di-share status. Sesekali share status, alhamdulillah sudah ngafal satu ayat, kayak motivasi. Ya, itu akan membekas. Ya, karena kita ini di zamannya zaman fitnah. Cara komunikasi sama Allah di zaman fitnah, cara dekat dengan orang-orang baik sekarang juga di zaman fitnah. Maka badiru bil a'mali fitanan, perbanyaklah kalian dengan amal di zamannya fitnah seperti ini. InsyaAllah kurang lebihnya demikian dari saya. Semoga bermanfaat, bisa mengamalkan, menyampaikannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wa tabi' bainana wa bain quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma qsim min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاء نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.